Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Erna. Kenapa Bu Erna hari ini kok terlihat tidak begitu bersemangat? Apa ada yang bisa saya bantu Bu Erna? Iya Bu Dian, hari ini saya memang kurang bersemangat. Kenapa Bu Erna kok bisa kurang bersemangat? Begini Bu Dian, saya mau curhat tentang masalah saya hari ini. Apakah Bu Dian bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Erna. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi Bu Dian atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Bu Dian. Masalah apa Bu Erna? Coba ceritakan. Mungkin saya bisa membantu Bu Erna. Baiklah, begini Bu Dian. Di kelas saya tadinya kan ada 6 siswa yang belum bisa membaca. Ya, Nah, di semester 2 ini alhamdulillah sudah ada 5 anak yang sudah bisa membaca. ya. Tetapi masih ada satu anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. 4 huruf saja belum bisa Bu Dian. Oh, seperti itu ya Bu Erna. Lalu, kenapa Bu Erna kok ada sedikit kekhawatiran di wajah Bu Erna? Iya Bu, begini Bu. Saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya juga meluangkan waktu lebih untuk Mas Noval ini. Tetapi belum ada perkembangan. Dan sekarang saya juga bingung atas pembagian waktu saya Bu. Jujur saja Bu, saya sebagai wali kelas merasa ada beban karena ini sudah mau kenaikan kelas juga. Hmm, jadi Bu Erna khawatir ketika kenaikan kelas Mas Noval belum bisa membaca dan menulis dengan lancar ya Bu Erna? Betul sekali Bu Dian. Saya itu merasa kurang nyaman. Nantinya kalau Bapak Kepala Sekolah komplain atau menegur ke saya, Bu. Hmm, apakah Bapak Kepala Sekolah pernah komplain tentang murid Ibu yang belum bisa membaca ini? Beliau sepertinya berharap untuk siswa yang saya ajar ini minimal 4 huruf sudah bisa membaca dan menulis. Tetapi sampai hari ini, mau kenaikan kelas belum bisa, Bu. Ada satu anak. Oh, begitu ya Bu Erna. Lalu, bagaimana tanggapan Bu Erna dengan respon Bapak Kepala Sekolah? Kalau tanggapan saya terkait Mas Noval ini, saya juga berharap kalau murid satu ini bisa membaca dan menulis dengan lancar. Tapi ini hampir kenaikan kelas, Bu. 4 huruf saja belum bisa. Apalagi menulis, Bu. Begini Bu, bagaimana saat istirahat Mas Noval bisa membaca bersama teman-temannya sekitar 10 menit saja Bu Erna? Bagaimana? Betul juga ya, Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu ya? Hmm, Ibu kan mempunyai buku bacaan di perpustakaan kan banyak. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan. Siapa tahu Bu Erna, setelah belajar dengan teman-temannya, Mas Noval jadi lebih bersemangat lagi. Kan kalau kita bermain belajar bersama teman-teman kan lebih semangat daripada belajar dan dibimbing oleh bu guru. Bagaimana Bu Erna? Hmm, saya pikir ada benarnya juga ide Dian ini ya. Iya. Setelah Ibu bercerita tentang kekhawatiran Ibu selama ini, hal yang membuat Ibu tidak bersemangat, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya Bu, terus terang beberapa hari ini saya memang kurang nyaman, resah di rumah.
Saya juga kepikiran terus dengan masalah ini. Lalu, apa yang membuat Bu Erna merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena saya punya tanggung jawab. Dulu saya sudah berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah kalau saya akan mengajari anak yang kurang lancar membaca sampai dengan bisa membaca. Tetapi pada hari ini masih ada satu anak yang belum bisa membaca, Bu. Oh, begitu Bu Erna ya. Jika dapat saya menyimpulkan, yang membuat Bu Erna tidak nyaman adalah tanggung jawab Bu Erna yang belum Bu Erna penuhi kepada Bapak Kepala Sekolah Ibu. Betul begitu, Bu? Iya ya Bu Dian, betul sekali. Kira-kira nanti saya akan dipanggil dan ditegur sama Bapak Kepala Sekolah apa tidak ya Bu ya? Kalau menurut saya Bu Erna ya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika misalnya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Sebenarnya terjadi Bu Erna. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga dapat menambah semangat Bu Erna dalam mengajar anak-anak, terutama anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis tadi Bu Erna. Ya Bu Dian, mudah-mudahan seperti itu ya Bu Dian ya. Ya Bu Erna, dari yang sudah Ibu sampaikan, permasalahan yang sudah Ibu ceritakan, kekhawatiran yang sudah Bu Erna juga ceritakan, terus apa rencana Bu Erna untuk kedepannya? Saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang positif buat saya, Bu. Oh, begitu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu Erna lakukan? Mungkin setelah ini saya akan mengajak anak-anak untuk bersama untuk menyimak Mas Noval ini baca, tentunya dengan jadwal agar mereka tidak terganggu pada saat jam istirahat. Langkah yang akan diambil Bu Erna ini sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide yang sudah disampaikan oleh Bu Erna. Syukurlah. Saya menjadi merasa lega, Bu Dian, karena jujur saja saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi ini sudah semester 2, semester yang mendekati kenaikan kelas, dan anak-anak harusnya sudah bisa membaca. Begitu ya Bu Erna. Syukurlah Ibu sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah direncanakan, komitmen apa yang akan Bu Erna lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk rencana kedepannya, saya akan mencoba untuk mengajari anak membaca dengan kerjasama anak-anak seperti pada saat jam istirahat tadi, Bu Dian, dan nantinya pulang sekolah juga saya akan menambahkan sekitar 10 menit saja agar anak yang belum bisa membaca ini dapat membaca dengan lancar, dan saya akan mengajari anak tersebut dengan sepenuh hati, Bu Dian. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Erna untuk melakukan komitmen tersebut, Bu?
Itu juga ya yang masih dalam pikiran saya, Bu Dian. Ya, Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat atau teman-teman guru untuk meminta solusi lainnya, Bu. Mungkin mereka ada solusi yang lebih baik lagi mungkin, Bu Dian. oh, itu ide yang bagus. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman ya Bu Erna ya. Ya, Bu Dian, amin. Terima kasih, Bu Dian, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Nah, sekarang perasaan saya sedikit lega, Bu Dian. Dengan saya curhat bersama Bu Dian dan Bu Dian begitu antusias mendengarkan curhat saya. Semoga kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang lebih baik untuk siswa kita ke depannya, Bu Dian. Amin, amin Bu Erna. Sama-sama Bu Erna. Maaf Bu Dian, kebetulan saya ada janji dengan siswa saya. Saya mohon pamit ke ruangan saya dulu, Bu Dian. Ya Bu Erna, silahkan. Terima kasih banyak Bu Dian atas waktunya. Salam sehat dan bahagia, Bu Dian. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Erna. Sampai jumpa lagi Bu Erna. Ya, Bu Dian.